Seusainya Pak Marno mandi, dia mau masuk ke kamar. Terdengar suara jeritan dan rintihan dari istrinya. Pak Marno diam tertekun dan mengintip. Ternyata istrinya sedang digauli oleh Gondoruo, yaitu junjungannya dia, yang dimana dia melakukan pesugihan lewat Gondoruo. Selama ini istrinya tidak tahu bahwa yang menggauli dirinya itu adalah sosok Gondoruo apabila saat bulan purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Jampang. Kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kasus yang dialami oleh Mbak Asih, yaitu kasus dari orang tuanya yang berimbas pada dia perihal pesugihan. Baiklah sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, berawal Pak Marno itu adalah orang tuanya Asih. Dia adalah seorang pengusaha yang dimana usahanya berupa konstruksi ataupun developer ya, dimana sibuknya kayak apa setelah dia melakukan pesugihan. Namun setiap bulan itu istrinya tidak tahu bahwa yang menyetubuhi istrinya itu adalah makhluk astral, yaitu Gondoruo yang menyerupai suaminya ataupun Pak Marno. Pada saat Pak Marno pulang dari luar kota setelah ngontrol satu proyek yang dia alami oleh dia, yang dijalankan di sana atau yang ditangani ya, proyek yang ditangani oleh dia, sepulang dari luar kota itu, yang namanya rumah tangga berpikirnya kan, waduh, saya pengen lepas daripada rasa kangen dan rindu pada istrinya, layaknya tanggung jawab seorang kepala rumah tangga, khususnya kebutuhan biologis. Malam itu Pak Marno mengajak istrinya untuk bersetubuh atau mau menafkahi secara rohani. Pada saat itu juga Pak Marno mengajak istrinya, dan istrinya pun mengiyakan. Namun disuruh oleh istrinya mandi dulu biar bersih. Namun saat itu juga Pak Marno berangkat ke kamar mandi. Tiba-tiba di dalam kamarnya itu ada sosok yang menyerupai Pak Marno yang mengajak istrinya untuk bersenggama. Dilakukanlah persenggamaan itu, makhluk astral dengan istrinya Pak Marno. Seusainya Pak Marno mandi, dia mau masuk ke kamar. Terdengar suara jeritan dan rintihan dari istrinya. Pak Marno diam tertekun dan mengintip. Ternyata istrinya sedang digauli oleh Gondoruo, yaitu junjungannya dia, yang dimana dia melakukan pesugihan lewat Gondoruo. Sakit hatinya tak terkira, rasa pengen dia melaksanakan kebutuhan biologisnya. Namun Pak Marno lupa pada saat itu bulan purnama, tepatnya jatahnya Gondoruo untuk menggauli istrinya. Pak Marno diam tertekun dan meninggalkan kamar itu setelah melihat istrinya disetubuhi oleh Gondoruo itu.
Setelah rintihan ataupun suara des dari kamar itu sudah senyap, Pak Marno diam sembari urut dada, kesal juga rasanya. Ini gimana? Namun apa daya, itulah resikonya. Karena Pak Marno melakukan pesugihan dan perjanjian dengan Gondoruo. Dia menghabiskan beberapa batang rokok di ruang tamu. Tak lama kemudian istrinya keluar menemui Pak Marno. Karena dirasa waktu itu setelah persembahan selesai, Pak Marno keluar. Padahal sosok itu bukan sosok Pak Marno, itu sosok Gondoruo. Aduh, capek ya Pak, kata istrinya, yaitu Ibu Marni. Iya, ya namanya juga kelelahan, istirahat dulu toh kalau masih capek. Iya, rasa omongan yang dirasakan Pak Marno kepada istrinya nadanya sangat datar sekali. Kok cembertut kayak gitu? Kenapa sih Pak? Raut wajahnya nekuk kayak gitu. Emangnya kurang puas? Servis dari saya. Kalau kurang puas, ayo. Istri ngajak lagi, tujuannya untuk menyenangkan hati suaminya. Padahal suaminya hatinya keselnya minta ampun bahwa istrinya baru saja digauli oleh sosok Gondoruo, yaitu junjungannya dia. Iya, Pak Marno tertutup dengan hasrat yang sangat tinggi ingin istrinya menyetubuhi istrinya, sehingga tidak difikirkan bahwa istrinya baru saja disetubuhi oleh Gondoruo. Pak Marno mengajak istrinya kembali ke kamar. Saat di kamar pun istrinya melayani layaknya petugas dari seorang istri terhadap suaminya. Keesokan harinya istrinya mandi keramas, mandi junub segala macam. Selama ini istrinya tidak tahu bahwa yang menggauli dirinya itu adalah sosok Gondoruo apabila saat bulan purnama. Tepatnya pada setiap bulan sekali jatahnya Gondoruo untuk menyetubuhi istrinya. Pak Marno diam saja di kamar. Pak, udah siang loh Pak. Mandi kayak apa? Ya Bu. Pak Marno beranjak dari tempat tidur, langsung ke kamar mandi dan mandi. Dalam hati kecilnya, gimana pun juga walaupun dia memang pelaku daripada pesugihan Gondoruo, melihat istrinya disetubuhi oleh junjungannya, sakit rasanya. Namun apa boleh dikata, karena itulah resikonya. Tiap bulan selalu begitu. Selalu begitu dan begitu. Apabila pada saat bulan purnama istrinya selalu digauli oleh Gondoruo. Rasa tersiksa juga batinnya. Semakin besarnya usahanya Pak Marno ini, semakin sibuklah dia dengan urusan-urusan duniawinya. Sampai-sampai tak terasa waktu berlalu. Pada saat harus Pak Marno ini menyiapkan tumbal untuk junjungannya itu, dia terlupakan. Pada saat itu juga Pak Marno disibukkan oleh kegiatan-kegiatan usahanya yang selalu banyak keluar kota, karena semakin melebarnya dan semakin luasnya usaha yang dikelola oleh dia, dan proyek-proyeknya dia semakin banyak menanganinya di tiap-tiap kota, yaitu proyek-proyek perumahan dan proyek jalan ditanganinya. Proyek perumahan pun iya, semakin pesatnya. Saking sibuknya Pak Marno sampai lalai
dengan apa yang harus Pak Marno lakukan selaku tanggung jawabnya dia untuk menyiapkan tumbal. Saat itu juga Pak Marno rasanya tidak enak, pikirannya ngawur, segala sesuatu dirasakan awal-awal itu kayak hampa. Hampir-hampir Pak Marno tidak percaya diri. Hari itu Pak Marno hampir menyerempet seorang nenek-nenek waktu Pak Marno mengendarai mobil. Karena melamun, berpikiran, waduh kayak gini terus saya tuh rasanya kayak gimana. Kerjaan di sana belum selesai, di sini belum selesai. Saya harus mengangkat orang kepercayaan saya, yang dimana bisa dipercaya. Hari berlalu, tak terasa Pak Marno dapat telepon dari rumah, yaitu dari anaknya. Pak Marno memiliki anak namanya Asih, umurnya udah 17 tahun. Dikejutkanlah Pak Marno itu dengan berita yang disampaikan oleh anaknya bahwa ibunya meninggal. Pak Marno harap cepat-cepat pulang. Bapak cepat pulang, ibu meninggal Pak, ibu meninggal. Baru teringat Pak Marno bahwa Pak Marno harus menyiapkan tumbal. Hanya karena kelalaiannya dia sehingga istrinya jadi tumbal. Pak Marno pulang buru-buru ingin mengetahui dan menyaksikan keadaan kondisi istrinya. Anaknya menceritakan setelah Pak Marno datang di rumah, mengurai seluruh kejadian. Pada malam itu jerit tangis ataupun teriak-teriakan dari kamar, sampai datangnya Asih ke kamarnya ibunya. Begitu membuka, ibunya sudah meninggal dunia dengan kondisi mata yang melotot, lidah yang menjulur keluar. Sangat histeris sekali. Betul-betul Asih terpukul di situ, di mana Asih yang sangat menyayangi ibunya. Asih adalah anak semata wayang. Pak, begitu Pak, keadaan ibu saat sebelum meninggal, saya melihatnya matanya melotot, lidahnya menjulur Pak. Ada apa Pak? Kenapa ini Pak bisa terjadi? Ya sudah sih, sabar, kuatkan hati kamu. Proses pemakaman pun dijalankan, dan semua masyarakat mengantar pada saat peristirahatan ibunya Asih, yaitu istrinya Pak Marno, Ibu Marni. Pemakaman usai. Hari pertama tahlilan digelar di rumah duka. Saat awal itu juga Asih tanpa sengaja melihat sosok hitam yang berbulu ada di sampingnya. Asih pun terperanjat dan kaget, sempat menjerit, sehingga piring yang dipegang oleh dia itu terlepas sampai jatuh. Pada saat itu juga banyak yang datang di situ itu kaget. Seluruh orang-orang masyarakat setempat di situ yang menghadiri acara tahlilan mendengar teriakannya Asih sempat kaget juga, menghampiri. Ada apa sih? Dihampirinya oleh orang tuanya, yaitu oleh Pak Marno. Ada apa sih? Enggak apa-apa Pak. Asih sembari menyimpan sebuah rahasia untuk menutupi jangan sampai orang lain tahu apa yang dialami oleh dirinya. Tahlilan pun berjalan sampai tuntas. Pada saat itu juga masyarakat sudah sepi, meninggalkan lokasi. Baru Asih menuturkan apa yang dialami olehnya kepada orang tuanya, yaitu Pak Marno. Begini Pak, jujur Asih mau cerita. Tadi Asih itu kaget, dikejutkan. Baru kali ini Asih mengalami dan melihat
sosok tinggi besar yang berbulu, Pak, ada berdiri di samping Asih. Hantu apa, Pak? Pak Marno teringat itu junjungannya dia, di mana selalu menghadiri di mana dia hadir. Apalagi setelah mendiang istrinya meninggal selaku tumbal. Saat itu juga Pak Marno melihat sosok Gondoruo tersebut mengucapkan kepada Pak Marno, itulah akibatnya kamu lalai menjalankan kewajiban. Itu resikonya, kamu jangan menyesal. Pak Marno tercengang di situ. Sempat anaknya itu kaget melihat bapaknya bengong. Dikiranya penuturan dari Asih itu membuat sesuatu Pak Marno yang tidak ataupun tidak percaya kepada ceritanya Asih. Beneran loh, Pak. Pak, jangan ngelamun, Pak. Jangan bengong, Pak. Saya tuh menceritakan apa adanya tadi, Pak. Ya sudah sih. Karena tersadarkan dengan omongan anaknya, Pak Marno mengatakan seperti orang yang tidak percaya akan satu kewajiban dia sempat lalai. Sudah 5 tahun dia melakukan memberikan sesembahan tumbal kepada junjungannya, yaitu Gondoruo. Tidak pernah tepat waktu, selalu tepat waktu. Namun karena kesibukannya sehingga istrinya menjadi korban, jadi tumbal pesugihannya. Awal dari perjalanan Pak Marno yang sangat terpukul banget karena istrinya jadi korban pesugihannya. Sering Pak Marno melamun. Tahlilan digelar sampai 7 hari. Pada 7 hari itulah hari terakhir di rumahnya mengadakan tahlilan. Pak Marno didatangi kembali oleh Gondoruo itu dan berkata kepada Pak Marno untuk mengingatkan kembali, Marno, ingat kamu, jangan pernah kamu ingkar akan janjimu. Ingat itu kewajiban kamu. Baru tersadarkan apa yang telah diucapkan oleh Gondoruo itu, junjungannya dia, akan tugas-tugas dan kewajibannya dia untuk betul-betul mematuhi dari aturan dalam perjanjian itu. Pak Marno tersadarkan, saya harus menyiapkan tiap bulan istri saya, menjadikan nafsu birahinya dia. Ini bagaimana? Sedang istri saya sudah meninggal. Kebingungan Pak Marno rasanya. Saat kebingungan itu Gondoruo mengatakan, kamu gak usah bingung, toh ada anak kamu yang akan saya setubuhi sebagai pengganti istri kamu, karena dia adalah darah daging kamu. Pak Marno terperanjat. Sempat Pak Marno menolaknya, jangan anak saya, jangan, beri saya waktu. Tidak bisa, karena kamu belum berumah tangga, kamu belum punya istri, sehingga anak kamulah yang jadi pengganti tugas dari istri kamu. Pak Marno kebingungan, diam. Waktu berlalu, 1 bulan sudah. Pak Marno ditinggalkan oleh istrinya. Pak Marno pun tidak sadarkan diri tentang apa yang dibuat perjanjian kepada Gondoruo itu dan aturan-aturan. Karena ngerasa terpukul, tapi Pak Marno pun masih sempat mengurusi seluruh proyek-proyeknya untuk menghilangkan rasa kehilangan seorang istri. Disibukannya Pak Marno, pas 1 bulan sudah istrinya meninggal,
Saat itu Pak Marno ada di rumah. Pak Marno tidak ingat bahwa hari itu adalah bulan purnama tepatnya. Sekitar kurang lebih jam 9 malam, Asih sudah masuk ke kamar tidurnya. Dan Asih pamitan pada orang tuanya, Asih mau tidur. Pak Marno di situ santai-santai melihat TV dan melihat berita-berita dan menyeruput kopi, sambil merokok. Sehingga tak terasa waktu berlalu. Kurang lebih sekitar jam 12 malam, Pak Marno telinganya terusik oleh suatu suara desahan yang ada di kamar anaknya. Pendengaran itu apakah benar apa tidak? Semakin didengar, semakin dihayati, ternyata betul ini suara anak dia, yaitu suara Asih. Si Asih sedang apa? Padahal si Asih sedang tidur. Ada apa dengan si Asih? Pak Marno mencoba mendekati suara itu. Dari sumber suara tersebut dihampiri. Dibukalah kamar anaknya pelan-pelan. Setelah dibuka, Pak Marno dikejutkan bahwa anaknya disetubuhi oleh gondoruo itu. Ya ampun, kenapa ini anak saya jadi korban lagi? Baru tersadarkan oleh Pak Marno bahwa setiap bulan dia harus menyiapkan istrinya untuk disetubuhi. Namun karena sudah memiliki istrinya, maka anaknya lah yang menjadi pengganti istrinya. Saat itu juga Pak Marno teringat dengan ucapan dari gondoruo itu, bahwa anaknya lah menjadi pengganti istrinya untuk melakukan tugasnya, melayani dia. Pak Marno kali ini terpukul, betul-betul terpukul. Sudah kehilangan istrinya, sekarang anaknya yang menjadi pelampiasan sosok gondoruo yang menggantikan tugas istrinya. Si Asih tidak tahu menau tentang perihal ini. Karena dia terlelap, dia pun tidak pernah mengerti dan tidak pernah tahu apa yang sudah terjadi sama dirinya. Waktu berlalu, keesokan hari, saat Asih bangun dari tidurnya, kurang lebih jam 10 siang, Asih terperanjat oleh kondisi kamar, khususnya tempat tidurnya itu ada di spraynya itu ada bercak darah. Bercak keperawanan Asih yang sudah dihancurkan oleh sosok gondoruo. Asih kebingungan melihat spray dan celana dalamnya dia itu ada darahnya. Apakah dia men? Pikirnya Asih. Dipikir lagi oleh Asih, saya mainnya nggak seperti ini. Bukan seperti ini main saya. Biasanya nggak serasa seperti ini. Apakah iya saya main? Pikir hati kecilnya Asih. Asih pun segera berlalu masuk ke kamar mandi untuk mandi, membersihkan tubuhnya, masang pembalut. Seperti dia kebingungan, harus masang pembalut ini. Takut betul-betul bocor tuh gimana, nanti darah dari dalam keluar. Setelah mandi, Asih segera ke supermarket mencari Softtek, itu pembalut untuk menopang darah yang dari dalam tubuhnya tuh keluar. Dipasanglah pembalut itu oleh Asih. Asih pun agak kebingungan karena belum waktunya dia menstruasi. Kok dia udah mens? Ada apa?
Sembari diam dan berpikir, dengan kejadian yang telah dilihat oleh Pak Marno masuki ke kamarnya Asih, dan ternyata betul bercak darah itu bahwa Asih sudah diperawani oleh sosok Gondoruo. Pak Marno terpukul berat sekali. Beban, betul-betul beban bagi dirinya, karena anak semata wayangnya menjalankan tugas mengganti ibunya. Pak Marno dia termenung. Tak lama kemudian Marno berlalu dari kamarnya anaknya untuk membuatkan kopi. Sempat ketemu sama Asih di ruang tamu dan mengatakan pada Asih bahwa dirinya ingin meninggalkan rumah untuk ngontrol proyek-proyek yang di luar kota. Sih, kayaknya malam ini Bapak mau pergi ngontrol proyek yang harus ditangani oleh Bapak. Barangkali kamu mau ikut ya ikut sama Bapak sana. Enggak, Pak, biar aja, Pak. Asih juga lagi halangan, takut ada gimana-gimana ya, ngerepotin Bapak. Halangan gimana sih? Ya biasa, Pak, tamu bulanan datang. Terkejut Pak Marno mendengar tuturan Asih bahwa dia mengatakan bahwa dia telat bulan, datang bulan menstruasi. Karena Pak Marno tahu sebetulnya bahwa dirinya, si Asih, diri anaknya itu tadi malam itu baru disetubui oleh Gondoruo. Pak Marno ingin mengutarakan yang sejujurnya kepada anaknya, khawatir anaknya tak percaya. Kalau dibukakan aib itu, Pak Marno pun rasanya gimana, buah si malakama bagi dirinya. Karena ya itulah resikonya, harus ditelan pahit-pahit. Sehingga waktu pun berlalu. Akhirnya Pak Marno pamitan pada anaknya untuk ditinggal, karena dia harus menjalankan tugasnya dia seorang kepemimpinan dari proyek. Dia ngontrol ke proyek-proyek yang ditinggalkan oleh dia, yang dimana proyek-proyek itu di luar kota semua kebanyakannya. Tak terasa Pak Marno meninggalkan rumah sampai mengunjungi ke sana, ke kantor-kantor cabangnya. Disibukkanlah oleh kegiatan itu, Pak Marno sedikit demi sedikit melupakan sepeninggal istrinya. Semakin lama tak terasa 40 hari pun tiba untuk memperingati acara tahlilan istrinya. Pak Marno pun pulang meninggalkan tugas untuk melakukan tahlilan 40 hari dari istrinya yang meninggal itu. Pada saat tahlilan, acara 40 harinya digelar, Asih didatangi kembali oleh sosok Gondoruo itu. Asih terasa dari getaran gesekan tangan, seakan-akan geli dirasakan sama dia. Ada sesuatu yang menggesek sehingga dia agak geli. Begitu dia merasakan gesekan itu, lama-kelamaan rasanya sudah tidak aneh. Sempat ada satu rangsangan ataupun sesuatu hal yang udah mengikat pada diri Asih. Saat acara 40 hari digelar, sosok Gondoruo itu pun hadir di dekatnya Pak Marno.
Seusai daripada tahlilan itu, Pak Marno sempat berbicara dengan Gondoruo. Asih yang menyaksikan pembicaraan daripada orang tuanya, seakan-akan orang tuanya lagi ngigo atau orang gila ngomong sendiri. Pak, ngomong sendirian, ngomong sama siapa, Pak? Terperanjatlah Pak Marno di situ, bahwa tak sadar ada anaknya di situ mendengarkan. Oh enggak sih, ini tadi sempat teringat dengan omongan karyawan tadi di sana gitu. Jadi masih teringat omongan itu. Sempat bawa juga. Memang ada apa? Ada kekesalan juga sih, sehingga Bapak ya terbawa omongan sampai sekarang ini. Saking keselnya, udahlah Pak, jangan kesel-kesel, tenangkan hati. Ini juga baru 40 hari memperingati mendiang ibu, Pak. Sabar, Pak. Tutur asih pada orang tuanya, karena Asih sangat sayang juga pada bapaknya. Dia ngerasakan bahwa dia hidupnya ditopang oleh orang tuanya. Pak, Asih mau cerita. Cerita apa sih? Jangan marah ya, Pak. Asih punya pacar, Pak. Punya pacar? Iya iyalah, Pak. Orang udah dewasa kok. Emang gak boleh, Pak? Ya boleh aja. Kamu milih pacar tuh yang baik, yang bener. Ingat sih, kamu udah gak ada orang tua kamu, gak ada ibu kamu. Kalau apa-apa curhatnya sama siapa? Kalau bapak sedang pergi, kamu harus jaga diri, jaga baik-baik hubungan kamu. Jangan sampai kamu di luar batas ataupun tidak kontrol kamu bergaul. Beneran, Pak. Namanya Doni, Pak. Orangnya baik, sering bantu Asih, Pak, kalau di sekolah. Ya sudah, kalau memang itu pilihan kamu, kalau boleh ya Bapak kenalin ke Bapak. Udah ajak main ke sini, mumpung Bapak ada di rumah. Ya udah besok, Pak, ya saya bawa Doni diajak ke rumah. Ya sudah, Pak. Ini waktu udah malam, Bapak istirahat aja dulu, Pak. Asih juga mau istirahat. Setelah ngobrol dengan orang tuanya, Asih pamitan masuk ke kamar tidurnya. Keesokan harinya, karena Asih sudah menjanjikan pada orang tuanya ingin memperkenalkan pacarnya kepada orang tuanya, dibawalah Doni dan diperkenalkan pada orang tuanya. Ini Pak, Doni, Pak, pacarnya Asih. Pak Marno melihat Doni langsung mengulurkan tangannya. Kenalin, Pak, nama saya Doni. Disambut uluran tangannya. Iya, saya titip Asih ya. Kamu jangan main-main sama anak saya. Kalau kamu sayang, katakan sayang. Anak saya bukan untuk mainan. Ingatlah kamu. Iya, Pak, saya akan menjaganya, Pak. Saya benar menyayangi dia, Pak. Ya sudah, barangkali kamu mau main sama Asih, main aja, gak apa-apa. Ini kuncinya. Barangkali pengen ke mobil. Enggak, Pak, makasih sekali. Doni itu adalah anak yang soleh, anak yang taat sama agama dan tahu tata krama. Duduknya pun agak berjauhan, tidak semerta-merta seperti anak remaja yang sekarang. Kalau pacaran aja berani berhimpit-himpitan, berpelukan segala macem. Doni beda dengan itu. Pamitanlah anak kepada orang tuanya. Pak, Asih mau pergi, titip Don ya. Jangan sampai sehelai rambut pun tergores atau terluka. Apalagi hati anak saya. Kalau sampai tergores kamu, hati-hati kamu urusan sama saya. Iya, Pak, insya Allah saya akan jaga anak Bapak. Saya pamit, Pak, ya, mau ajak Asih keluar. Diajaklah Asih keluar dengan kendaraan motornya Doni. Entah kemana mainnya.
Saat itu juga setelah sepeninggalnya Asih dan Doni, Pak Marno didatangi lagi oleh Gondoruo. Ingat kamu, Marno, kamu sekarang sudah jaya, sudah enak. Jangan terulang kembali kamu tidak mentaati aturan perjanjian. Pak Marno melamun, bingung, tutup matanya, hampa mendengar ucapan daripada junjungannya dia, yaitu Gondoruo. Diam terpaku. Tak lama kemudian sosok itu hilang. Tak lama kemudian, waktu berlalu, Asih pun pulang diantar oleh Doni. Dan Doni pun pamitan kepada Pak Marno untuk meninggalkan rumahnya Asih, karena sudah larut malam. Waktu itu kurang lebih jam 9 malam. Asih pun pamitan pada bapaknya ingin segera tidur. Pikiran terus dialami oleh Pak Marno akan sebuah perjanjian yang betul-betul memukul pikirannya dia. Karena dulu sebelum meninggalnya istrinya, Pak Marno tidak pernah lupa akan satu suguhan untuk pesugihan, yaitu tumbal. Namun kenapa dia bisa lalai? Apa saya toledor terlena? Melamun, berpikir, hampa pikirannya Pak Marno. Keesokan harinya Pak Marno pamitan pada anaknya bahwa dia harus mengontrol pekerjaannya yang di luar kota. Bapak mau ngontrol proyek yang ada di Jawa Tengah, sehingga kamu saya tinggalkan. Hati-hati jaga di rumah ya. Hati-hati jaga baik-baik. Ingat, kamu jangan macem-macem dengan Doni. Kalau Doni macem-macem meminta yang enggak-enggak kepada kamu lawan. Iya Pak, Asih juga selalu Pak akan mengingat masalah itu. Tak terasa sudah waktu berlalu. Tepat pas bulan purnama, Asih kaget. Saat itu pada maghrib ada suara ketukan pintu. Selesai pada maghrib, ternyata Doni yang datang. Ngobrol, ngalor ngidul canda kesana kemari. Waktu berlalu sempat jam 9. Doni pun mohon pamit kepada Asih. Namun Asih memaksa mengajak Doni untuk menginap, jangan meninggalkan dirinya. Udah Mas, Bapak nggak ada, tidur aja di sini di kamar Bapak. Enggak sih, saya nggak bisa nginep di sini karena ini betul-betul khawatir saya melanggar daripada adab. Saya nggak mau, karena kita belum berumah tangga, kita belum sah jadi suami istri. Apa pandangan orang nantinya? Tetap Asih meringik, meminta pada Doni itu agar Doni mau menginap di rumahnya. Saat itu juga Doni menolak dengan keras dan meninggalkan Asih. Karena waktu udah berlalu, udah malam jam 9 sih. Ini tepat waktu saya harus meninggalkan rumah tamu. Saya bertamu itu batasannya sampai jam 9 malam. Karena tidak ada siapa-siapa di rumah ini, hanya kita berdua. Nanti bagaimana pendapat orang lain? Saya nggak mau nama kamu tercoreng, apalagi saya. Walaupun kita nggak berbuat macam-macam, tapi tetap fitnah yang akan terjadi.
bersikukuhnya Doni untuk meninggalkan Asih. Akhirnya apa boleh buat, Asih pun mengikhlaskan Doni pulang. Doni pun pulang akhirnya. Pintu pun ditutup. Asih bingung. Kurang lebih 1 jam kemudian pintu rumah itu diketuk-ketuk kembali. Ada yang mengetuk pintu rumah. Dipikirnya Asih, itu Gondoruo sedang mengetuk pintunya, yang mewujud dirinya persis seperti Doni, yang menyerupai Doni. Diketuk-ketuknya, sempat dibukanya pintu. "Kamu datang lagi, Mas?" Dengan alasan 1000 bahasa, 1000 macam alasan, menuturkan sosok Gondoruo itu kepada si Asih. "Iya, saya gak tega. Saya pikir lagi, kayaknya saya ninggalin kamu." "Ya iya, makanya nginep aja di sini." Asih tidak tahu bahwa itu bukan Doni yang sebenarnya. Itu adalah sosok Gondoruo yang menyerupai Doni, yang dari tadi mengintai karena ini jatahnya dia bulan purnama. Setiap 1 bulan sekali pas bulan purnama, kamu harus memberi jatah pada saya. Tak lama kemudian berbincang-bincang, entah apa yang dirasakan dengan pembicaraan-pembicaraan itu. Asih sempat tergodanya, betul-betul sudah memasrahkan dirinya, berpikirnya itu adalah pacarnya dia. Padahal bukan sama sekali. Dengan ketulusan hatinya Asih memberikan sepenuhnya mahkotanya dia kepada pacarnya. Akhirnya perbuatan itu dilakukan oleh Asih dengan sosok Gondoruo yang menyerupai pacarnya, yaitu Doni. Asih agak bingung saat melaksanakan tugas hukuman bersenggama. Bau aroma yang ada di tubuhnya Doni berbeda dengan tubuh si Gondoruo ini. Baunya agak apek, bau tengik yang menyengat hidungnya si Asih. Ada satu kecurigaan. "Mas, kamu belum mandi ya? Kok bau pengik gini? Badan kamu nggak biasanya, parfum kamu nggak seperti ini." Dengan tipu daya dan alasan 1000 macam alasan, Gondoruo itu mengatakan pada Asih, "Tadi saya habis lari-lari sehingga keringatnya banyak keluar, sehingga tubuh saya belum mandi, sehingga beginilah. Tadi saya sempat salah ambil untuk membilas keringat, ternyata handuknya udah bau. Aduh, saya lupa. Ya udah nggak apa-apa," kata Asih, "karena kamu lupa." Disetubilah si Asih itu sampai tuntasnya. Dan berkali-kali malam itu Asih juga merasa menikmati kebersamaan dengan pacarnya sampai melampaui batas. Berulang-ulang dia lakukan sampai lemasnya dia dan tertidur tak terasa. Pada waktu itu udah jam 2 lewat. Esokan harinya Asih terkejut karena jam 10 pagi itu Doni sudah ada di depan rumahnya dan mengetuk-ngetuk pintunya. "Assalamualaikum." Rak-rak. "Assalamualaikum." Gedor-gedor lah si Doni. Sampai terbangun Asih. Loh, dibukanya pintu dan terkejut. "Mas." Dia bingung, tadi malam siapa? Ini kok baru datang? "Dari mana, Mas?" "Dari rumah, sengaja mau main ke sini." "Emang kenapa?" Asih agak kebingungan. Yang tadi malam tuh siapa yang nyetubuhin dia? Agak kebingungan juga. Diajaklah Doni masuk ke dalam. "Bukankah kamu semalam sama saya, Mas? Di rumah?"
Iya tadi malam saya kesini kan, terus saya pulang. Bukannya kamu balik lagi? Ini kamu dari mana tadi? Ninggalin saya tidur tuh, gak bangun-bangunin. Doni pun agak kebingungan dengan tuturan katanya si Asih bahwa dirinya tadi malam menginap di rumahnya. Doni berpikir, Asih pun sama. Satu kejadian aneh yang dirasakan kedua orang ini. Untuk menutup dari kebisuan, suasana hening di antara keduanya, Doni mengajak Asih untuk keluar, ngajak makan sarapan. Kamu belum makan, yuk kita makan. Makan di sana aja biasa di warung yang langganan kita. Ya udah saya mandi dulu mas. Untuk menghilangkan rasa penasarannya Asih, malam itu siapa, sehingga Asih meninggalkan Doni untuk mandi. Setelah Asih mandi, selesai berpakaian, dan mereka berangkat ke warung. Udah nyantai apa, pada saat makan Asih dikejutkan oleh telepon yang dari rumah sakit. Halo, saudara Asih? Iya. Iya pak, ini dari siapa? Saya lihat ini HP di si korban, tertera di situ nama Asih anak tersayang. Maka saya hubungin kamu. Maaf mbak, saya memberitahukan kepada mbak bahwa orang tua mbak meninggal dunia tabrakan. Asih terkejut, sempat tersontak saat itu, saat dia makan. Piringnya beradu dengan sendok, dan kagetnya Asih melepaskan sendok itu karena kagetnya bahwa orang tuanya meninggal. Dia teriak histeri dan menangis. Doni kebingungan, ada apa sih? Bapak meninggal tabrakan. Mas gimana Don? Mas jangan tinggalin saya, Bapak mas. Ini dipeluk, diberi semangat. Ya sudah, yuk kita ke sana nengokin Bapak. Sudah Bapak mau dibawa kemari oleh pihak rumah sakit. Ada alamatnya semua. Ya sudah kalau begitu. Tapi alangkah baiknya kita jemput jenazahnya saja ke rumah sakit, menurut Doni, karena masih banyak yang perlu diurus untuk masalah surat-surat. Ya udah kalau gitu. Akhirnya Doni dan Asih berangkat buru-buru ke rumah sakit. Setelah datang di rumah sakit, Asih menanyakan pada dokter, dan yang bidan yang jaga di situ menanyakan korban yang tabrakan, namanya Pak Marno. Ditunjukkanlah oleh resepsionis yang jaga di situ di kamar mayat, diantar ke sana, dilihatlah mayatnya. Ternyata betul itu bapaknya Asih, Pak Marno. Asih histeri sekali, menjerit-jerit dan menangis. Belum tersadarkan bagaimana ini bapaknya meninggal. Belum lama ibunya meninggal, sekarang bapaknya meninggal ketabrakan. Karena mungkin lamun segala macam. Kebingungan lah Asih. Tak lama ibunya meninggal, sekarang bapaknya meninggal. Hanya satu harapannya dia, yaitu Doni pacarnya. Setelah diurus semua surat-surat di rumah sakit, biaya segala macam, dibawalah ke rumah. Setelah dibawa ke rumah, diumumkan kepada warga. Proses pemakaman pun dijalankan sampai habis pemakaman. Usai hari itu juga diadakan untuk tahlilan hari pertama di rumah Asih sepeninggalan bapaknya. Saat menjalankan tahlilan,
Asih masih terpukul pemikirannya bahwa Asih hanya hidup sebatang kara. Pusingnya kayak apa. Sampai berlalu tahlilan sampai 7 hari. Usai sudah, bapaknya meninggal. Keesokan harinya pada saat hari ke-8, Asih berbicara kepada Doni, meminta sering-sering datang karena ngerasa dia kesepian. Mulai kebingungan Asih dan harus mengurus urusan masalah usaha-usaha orang tuanya. Karena Asih tidak mengerti tentang kerjaan orang tuanya, dan usaha itu banyak disalahgunakan oleh kepercayaannya, bahkan oleh karyawannya. Perusahaan itu dihakin. Asih tidak menahu pekerjaannya apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya, dan apa-apa surat-surat itu tidak tahu sama sekali. Sehingga Asih tidak memiliki uang sama sekali. Hanya tinggalan-tinggalan orang tuanya yang ada di rumah. Waktu pun berlalu sampai akhirnya bertahun-tahun yang dirasakan oleh Asih disetubui oleh Gondoruo yang menyerupai wajah Doni selaku pacarnya. Sampai 4 tahun kemudian, lulusnya Asih dari sekolah, Doni udah dapat pekerjaan yang mapan. Mereka berdua berumah tangga. Sosok Gondoruo terus menubuhi Asih setiap malam purnama. Setiap malam purnama, Asih selalu disetubuhi oleh Gondoruo. Yang membingungkannya Asih, sosok itu menyerupai suaminya. Sepeninggalan orang tuanya, Asih masih terus mendapat pengganti tugas ibunya yang harus selalu menginginkan daripada persetubuhan dengan Gondoruo. Pandainya Gondoruo itu yang mewujudnya seperti pacarnya yang sekarang menjadi suaminya. Sampai suaminya pun agak kebingungan pada saat itu. Waktu suaminya ingin meminta pada Asih untuk melakukan tugas dari seorang suami, memberikan nafkah rohani. Bukankah Mas tadi sudah saya beri, sekarang Mas minta lagi, nambah tak Mas? Enggak, belum puas tak Mas? Doni kebingungan, nambah gimana? Lo tadi Mas, kita kan udah apanya sih? Ya udah bersubuh kita. Ngarang kamu. Asih agak kebingungan. Diciumlah tubuhnya suaminya. Kok berbeda dengan tubuh suami yang tadi menyerupai suaminya si Gondoruo itu, yang waktu bersetubuh sama dia, baunya berbeda. Kebingunganlah Asih. Dimana harta orang tuanya, karena Asih tidak mau mengingat kembali kejadian petaka dan sengsaranya di rumah itu. Rumah itu akhirnya dijual oleh Asih. Uangnya pun dikelola oleh suaminya, oleh Doni. Doni selalu tertipu oleh orang-orang yang mau bekerja sama dalam usahanya itu, sampai tak memiliki modal sama sekali. Uang hasil penjualan daripada rumah dan harta orang tuanya si Asih itu kandas tertipu oleh orang. Sehingga Asih dan Doni pun dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya kebingungan. Sempat waktu itu saking bingungnya, pikirannya ngelamun. Malam hari itu Doni mendengar desahan suara yang ada di kamar istrinya.
Terperanjatlah Doni saat membuka pintu kamarnya. Dilihatnya istrinya sedang bersetubuh dengan Gondoruo. Diusiklah saat itu juga oleh Doni, Gondoruo itu. Berantemlah Doni dengan Gondoruo. Ramai di situ. Asih pun menjerit, kaget. Suaminya datang, bentak-bentak dan berantem di situ. Sampai akhirnya Doni terjatuh dan pingsan. Asih tidak sadar. Tadi dia berhubungan sama siapa? Ternyata ini Doni, suaminya dia yang asli. Yang tadi dekatnya dia menghilang. Esok harinya Doni telah sadar. Asih mengajak Doni, "Mas, hayo mas, kita cari mas pengobatan mas, untuk mengobati lukanya kamu. Ini memarnya gak kira-kira. Ya sudah, kita nanti ke puskesmas. Setelah dari puskesmas, yuk kita ke Pak Kiai. Saya ingin menceritakan sesuatu keganjilan dalam rumah tangga saya." "Memang ada apa mas? Kamu selama ini emang gak ngerasain apa-apa sih?" "Enggak mas, betul saya enggak. Enggak ada keanehan yang dalam diri kamu selama kamu berumah tangga sama saya dan sebelum berumah tangga sama saya. Saya bingung saat itu kamu mengatakan saat saya belum berumah tangga bahwa saya nginep di rumah kamu. Saya belum pernah nginep sebelum resmi kita menjadi suami istri." Asih terperanjat. "Ya udah, kalau gitu kita buka tabir saja ke Pak Kiai. Kebetulan saya sering ikut dengan Pak Kiai apabila dia sering ceramah." "Ya sudah mas." Mereka berdua pun setuju. Asih diajaknya oleh Doni mendatangi Pak Kiai, menceritakan perihal permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dan sebelum waktu mereka berumah tangga, yaitu dampak daripada orang tuanya. Menceritakannya semua kepada Pak Kiai. Saya sebutkan kiainya itu Kiai Jalal. Pada Kiai Jalal, nama lengkapnya Kiai Jalaluddin, Doni menceritakan semua kejadian-kejadian itu. Sampai Kiai Jalal pun usap dada, "Astagfirullahaladzim, masyaallah, la haula wala quwata illa billah." "Ya udah deh Doni, sekarang begini aja, kamu mandi dulu dan ambil air wudhu. Begitupun istri kamu. Setelah kamu bersuci, mari ke kamar bersama di ruangan khusus." Diajaklah setelah mereka semua pada bersih, udah mandi semuanya, diajak oleh Pak Kiai Jalal ke satu ruangan khusus. Disitulah dibuka tabir yang sedang dialami dalam keluarganya Doni. Tabir kehidupan yang di luar nalar, bahwa istri kamu selama ini disetubuhi oleh Gondoruo. Itu imbas dari bapaknya ikut pesugihan Gondoruo. Pesugihan yang mengabdikan pada Gondoruo. Asih terperanjat kaget dengan tuturan penjelasan dari Pak Kiai. "Terus bagaimana Pak Kiai? Saya kan enggak melakukan pesugihan. Saya pun tidak tahu orang tua saya melakukan pesugihan. Ini harus bagaimana Pak Kiai?" "Ada satu syarat untuk membantu orang tua kamu, kedua orang tua kamu. Kamu harus tobat nasuha, tobat yang betul-betul tobat, dan doakan kedua orang tua kamu agar kamu terhindar dari himpitan dan terornya Gondoruo itu yang selalu tiap bulan menyetubuhi kamu." Doni pun terperanjat dengan pencerita Pak Kiai tersebut bahwa istrinya setiap bulan sekali itu disetubuhi oleh Gondoruo, tepatnya di pas bulan purnama. "Jadi bagaimana Pak Kiai? Untung istri saya belum sampai hamil dengan oleh Gondoruo.
Mas, kamu jangan ninggalin saya, Mas. Setelah dicerita semua kayak gini nih sama Pak Kiai. Dan kamu harus beri bimbingan pada istri kamu. Kuatkan mentalnya dia, imannya dia. Karena kelakuan orang tuanya berimbas pada anaknya, yaitu istri kamu yang jadi korban. Karena sekarang kamu menjadi suaminya, itu tanggung jawabnya kamu pun harus membimbingnya. Saya juga siap akan membimbingnya dan membantunya. Asih, kamu harus tobat nasuha dan doakan kedua orang tua kamu. Kamu tobat nasuha agar kamu betul-betul terhindar dari mereka. Terus bagaimana Pak Kiai? Apakah saya bisa melepaskan dari terornya Gondoruo itu yang setiap bulan seperti penuturan Pak Kiai selalu menyetubuhi saya? Saya rasa pada saat saya bersetubuh itu suami saya, Pak Kiai. Betul, pinternya Gondoruo yang menyerupai suami kamu sehingga kamu mau melayani persetubuhan itu. Jadi bagaimana Pak Kiai? Ya sudah, saya bimbing. Kamu tobat nasuha mulai hari ini. Saat ini juga kamu harus tobat nasuha dan betul-betul pasrah meminta bantuan sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'man nasir. Hanya Allah semata lah yang bisa menolong kamu dan diri kamu sendiri. Saya tidak bisa apa-apa selain bantuan dari Allah. Karena Allah lah semata saya bisa begini. Ya sudah Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, saya mohon pada Pak Kiai, bimbinglah saya agar saya terhindar dari godaan-godaan ini yang sering-sering datang aja kemari. Syukur-syukur setiap minggu sekali datang kemari, ikutin pengajian di sini, tausiah di sini. Setelah itu kamu akan saya bekali ilmu-ilmu yang saya akan berikan untuk pagar diri. Pak Kiai Jaludin menceritakan semua pada Asih, dan Asih pun memulainya. Tak dirasa saat bulan purnama tiba, saat itu datanglah sosok Gondoruo yang ingin menyetubuhi Asih, yang menyerupai suaminya. Namun Asih sudah memiliki satu kekuatan dan penglihatan bahwa itu bukan suaminya. Itu adalah makhluk Gondoruo yang ingin menyetubuhinya. Dilawanlah oleh Asih dengan apa yang pernah diberikan ilmu-ilmu oleh Pak Kiai Jalal. Alhamdulillah saat itu Gondoruo pun terhempas oleh Asih dan dilawanlah oleh Asih, serta diusir jauh-jauh, diputuskan perihal hubungan Asih dengan Gondoruo itu. Sampai Gondoruo itu dihajar oleh Asih dan suaminya saat itu, dan mereka menyiapkan dengan penuh kekuatannya untuk menghantam Gondoruo, dan Gondoruo kabur kocar-kacir dan tidak berani datang lagi, dan merasa kalah dengan kekuatan kedua orang itu, yaitu Asih dan Doni. Saat itu pun rasa nyaman, rasa tenang, namun penuh dengan kewaspadaan. Minggu ke depan Asih datang lagi ke Pak Kiai, sempat meminta bimbingannya lagi, menceritakan kejadian itu. Alhamdulillah sih, tapi tetap kamu harus waspada. Yang namanya setan, ada celah sedikit pun akan masuk dan menggoda kamu. Hati-hati. Yang namanya setan, yang namanya makhluk halus, apabila memiliki dendam, itu betul-betul dia akan meminta bantuannya dengan teman-temannya dia, dengan kelompoknya dia untuk nyerang kamu. Maka kamu berlindunglah, menggantungkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan menggantungkan pada siapa-siapa. Gantungkanlah semua keinginan kamu, harapan kamu pada Allah semata. Itu pesan saya. Dan ini amalan-amalan yang saya berikan pada kamu agar kamu taat menjalaninya, agar tobatan nasuha kamu agar segera diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Rasulullah SAW. Perbanyaklah salawat
Ya Pak Kiai, bulan depan dan berbulan kembali, setiap bulan purnama ASI sudah tidak diteror kembali. Sama sekali sudah tidak ada teror dari Gondoruo, dan mereka hidup layaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Begitulah kisah yang saya tuturkan dari pengalaman ASIH. Untuk sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, saya mohon ambil hikmahnya, buang jauh-jauh yang jeleknya. Ini satu teguran bagi kita selaku umat. Kenalilah diri kita sebelum kita mengenal Allah, atau kenalilah diri kita sebelum mengenal Sang Pencipta. Kita selaku makhluk ciptaannya, maka harus menuruti dan melakukan perintah-perintahnya. Saya akhiri cerita malam hari ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.